Apa ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ihfazillaha yahfazaka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Inilah ilmunya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ibu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita fahami kaitannya dengan menjaga Allah SWT. Yang pertama, menjaga Allah maknanya hifzi hududih wa syari'atih. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga aturan-aturan Allah, menjaga syariat-syariat Allah SWT. Tidak difahami menjaga zat Allah. Karena apa? Allah tidak membutuhkan kita. Suami menjaga istri karena memang istri butuh suami. Ya. Istri pakaian bagi suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, karena saling membutuhkan. Tapi kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Allah itu kaya, Allah raja di atas raja, Allah berkuasa di atas segalanya. Loh, tapi katanya jagalah Allah. Maknanya adalah menjaga hukum Allah, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena zat Allah tidak butuh dijaga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tegak berdiri. Ya, al-qayyim. Al-qayyum Allah SWT. Ya. Apa? Karena Allah tidak memiliki kelemahan. Ya. Jangankan kelemahan, ngantuk aja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur. Yang ngantuk tidur itu manusia. Ya, manusia ini banyak tidur. Ya, tapi Allah tidak. Maka Allah tidak butuh dijaga. Ya, Allah tidak membutuhkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan semua manusia ya kafir, mudah-mudahan tidak, karena kita insya Allah sampai meninggal dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ya, orang beriman nanti kan mati sebelum kiamat. Ya kan, Bu? Itu kasih sayang Allah kepada kita. Orang beriman ini tidak akan merasakan dahsyatnya hari akhir. Karena itu sangat menakutkan. Surah Al-Hajj ayat 1-2 digambarkan oleh Allah. Ya. Nah, ketika orang Islam, orang beriman semuanya mati, yang tersisa adalah orang kafir. Meskipun nanti semua manusia kafir, Allah tidak lagi disembah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sholat kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bacaan Quran kita. Maka nanti di hari akhir yang tersisa semua orang kafir, Allah nggak bakal rugi, tidak akan mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, semua manusia beriman juga tidak akan menambah kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah. Karena Allah Maha Kaya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Surah Fatir Allah sebutkan. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya itu fakir. Ya, fakir itu apa, Bu? Bukan. Fakir itu bisa jadi dia kaya tapi fakir.
Apa fakir? Selalu merasa kurang. Tuh fakir tuh. Ya, fakir. Maka semua manusia kata Allah Subhanahu wa taala fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Surah 35 ayat 15. Surah 35 ayat 15. Surah apa 35, Bu? Surah Fatir. Coba dibaca, Bu. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Semuanya. Kalian semua manusia, saya, kita semua fuqara. Fuqara maknanya di sini adalah butuh. Ya, membutuhkan Allah. Siapapun kita. Hatta orang kafir. Ya. Sekarang mereka enggak butuh Allah. Tapi nanti dalam keadaan sulit, kepada kepada siapa mereka berdoa? Pada Allah. Dalam surah Luqman Allah sebutkan tuh. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang kafir ketika berada di atas kapal tertimpa ombak besar, badai hujan, ya. Kepada mereka siapa mereka berdoa? Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya Allah, ya, ditinggalkan tuh Tuhan-Tuhan yang disembah selama ini. Surah Luqman. Karena mereka yakin yang bisa nolong itu adalah Allah. Semua butuh pada Allah. Ayat 32, 31, 32. Coba dibaca. Ya, surah Luqman ya. Oh ya. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi dan ingkar. Tuh. Hatta orang kafir, hatta pendosa yang selama ini jauh dari Allah SWT, orang kaya, orang sombong, ya, so hebat. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Semua manusia. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah, menjaga aturan-aturan Allah. Tapi jangan dibayangkan Allah membutuhkan kita. Kita sholat malam, kita ngaji karena kita yang membutuhkan Allah. Karena kita yang butuh. Ya. Maka ibadah ini jangan sekedar melepas kewajiban. Jadikan ibadah ini sebagai kebutuhan. Orang kalau sudah menikmati sholat malam, kalau dia tidak sholat satu kali saja, itu terasa yang hilang dalam dirinya. Kenapa? Karena merasakan sholat malam itu kebutuhan. Ya, nah begitulah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah kita jaga. Yang pertama dengan mempelajarinya. Kita pelajari itu hukum Allah. Bagaimana cara ibadah yang benar, kita pelajari. Itu bagian ya bentuk dari menjaga Allah. Maka tidaklah kita datang ke sini kecuali kita berniat untuk belajar bagian dari menjaga Allah. Kenapa kita datang di sini? Karena kita membutuhkan Allah. Dengan kita datang ke sini ikhlas sejauh apapun, lelah macet apapun, insya Allah nanti jalan ke surga kita mudah. Ini yang membuat kita semangat ke sini.
Bukan sekedar kangen teman agar ngumpul, tidak. Itu manusiawi, tidak masalah. Tapi jauh lebih utama, jauh lebih penting, saya datang ke tempat ini agar nanti jalan ke surga saya mudah. Karena kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, tentu yang pertama adalah setelah kita pelajari caranya, lalu kita mengamalkannya. Ya, kita amalkan. Dan orang-orang seperti ini disebut sebagai penolong Allah. Yang datang ke sini untuk menuntut ilmu, dia amalkan, dia ajarkan, ini disebut sebagai penolong Allah. Loh, Allah pengen ditolong? Oh enggak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu mesti kita tolong. Tapi apa maknanya? Bukan zatnya. Yang kita tolong itu agama Allah. Mari kita buka surah 47 ayat 7. Surah Muhammad, surah 40 berapa tadi itu? 47 ayat ke-7. Dibaca Ustaz ya. Tafadhali, silakan Ibu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Intan surullaha yansurukum. Jika kau menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tuh. Jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Jika engkau belajar hukum-hukum Allah, engkau amalkan hukum-hukum Allah, engkau dakwahkan hukum-hukum Allah, engkau dukung gerakan yang mengajarkan ilmu Allah dengan harta kita, maka Allah akan menolong kita. Kita dukung gerakan dakwah, media-media dakwah kita dukung. Rumah-rumah dakwah kita dukung, pesantren, ya, panti asuhan anak yatim, penghafal Quran kita tolong, maka kita disebut sebagai penolong Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita menolong pesantren penghafal Quran, kita menolong rumah-rumah dakwah. Sesungguhnya bukan mereka yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita menolong orang-orang miskin, apalagi dia para ustadz, para kiai, para ulama, para da'i ilallah. Bukan mereka yang butuh, tapi karena kita yang membutuhkan Allah. Intan surullaha yansurukum. Jika engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Menolong Allah, pelajari ilmu Allah. Menolong Allah, hafalkan ilmu Allah. Menolong Allah, amalkan ilmu Allah. Menolong Allah, dakwahi ilmu Allah. Dan gerakan-gerakan seperti ini mesti kita dukung dengan harta kita, dengan waktu kita. Kalau kita seorang pemimpin, dengan kepemimpinan kita, dengan tanda tangan kita, maka engkau akan ditolong oleh Allah SWT.